Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Sehat? Sehat, sehat, Bapak. Agar tambah sehat, tambah semangat, coba kita bersama-sama kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Semangat, luar biasa, nganti giginya mau putus. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doa bersama dulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Monggo Pak Rahmat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari teman-teman kita bersama-sama untuk berdoa bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi silakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menjunjung yang namanya cinta tanah air kita, yaitu Indonesia. Yang di sini nanti ada lagu nasional muda-mudi Indonesia. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Muda-pemuda materi Indonesia akan literasi membaca Al-Quran, yaitu surat Taubah ayat 122. Silahkan dibuka Al-Qurannya, nggih. Iya, Pak. Sudah ketemu, nggih, surat At-Taubah? Sudah ketemu, Pak. Mas Rahmat dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Terima kasih Mas Rahmat yang telah memimpin kelas kita pada pembacaan literasi. Selanjutnya Pak Muryadi akan mengabsen dulu yang hadir pada kesempatan hari ini. Coba Nihil nggih hari ini nggih? Iya, Pak, Nihil nggak berangkat, Pak. Nihil nggak berangkat. Coba saya panggil satu-satu. Rahmatullah. Hadir. Mas Muryadi. Hadir, Pak. Mas Firdaus. Ada, Pak, ada, Pak. Nah, sampai Mas Kurniawan. Hadir, Pak. Amian. Hadir, Pak. Hadir semua, luar biasa. Oke, jadi hari ini nihil untuk pembelajaran nanti bisa maksimal. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Iya. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan mengaitkan materi terdahulu, yaitu materi tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anak masih ingat enggak perbedaan dan zakat mal? Masih ingat nggih? Masih. Coba ini Pak Firdaus, objek zakat fitrah itu siapa? Zakat fitrah itu Pak, zakat fitrah itu zakat yang diperuntukkan terhadap setiap individu orang muslim, Pak. Iya, bagus. Objeknya adalah manusia. Terus zakat mal objeknya siapa? Harta. Pak. Dan luar biasa. Berarti masih ingat materi sebelumnya. Dan kali ini Pak Muryadi akan memberikan materi tentang ini. Nah, dari gambaran yang ada sini, kira-kira apa yang di benak anak-anak semuanya? Wah, kok orangnya brewok-brewok apa ya, Pak ya, gitu. Nah, ini siapa ya kira-kira? Ada yang dikenal? Ada, Pak. Terakhir itu, Pak. Ada. Oh, terakhir siapa, Pak? B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie. Orang-orang pintar, Dari materi ini, dia adalah orang jenius yang IQ di atas 200 dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luar biasa dengan apa?
teori-teori dan penemuan yang baru. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Muryadi akan memberikan motivasi terlebih dahulu kepada anak-anak agar semangat belajar. Ya, coba kita simak video di sini ya. Jadi anak-anak semua, dari gambaran ini ada apa di situ? Ada pinguin, Pak. Pinguin, Pak. Pinguin. Nah, mau sudah dimulai. Lah kira-kira pinguinnya mau ngapain ini? Kita simak bersama-sama. Oke. Dari video motivasi tersebut, apa yang nilai yang bisa kita ambil anak-anak semuanya? Saya, Yang kita Pak. bisa ambil apa? Ya, Pak. Kira-kira? Ya. Bagi yang mau bersama-sama bergotong royong, Pak, itu bisa menyelesaikan masalah, Pak. Iya, bagus. Jadi di sini nanti ada video motivasi supaya apa? Supaya kita itu mengenal strategi, yaitu menyelesaikan masalah bersama-sama dengan ilmu pengetahuan, pasti kita akan mudah. Nah itu, makanya Pak Muryadi nanti akan membahas tentang ini. Nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Apa tujuan pembelajaran kali ini anak-anak? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik memiliki sifat semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Dan yang ketiga, peserta didik menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Nah, untuk itu anak-anak sebelum materi dijelaskan lebih lanjut, kira-kira dari anak-anak ada pertanyaan tidak tentang materi nikmatnya menuntut ilmu tadi? Tidak ada, ya? Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Guru lanjutkan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang lebih mendalam, Pak Muryadi akan membagi kelompok, berbagai kelompok. Yang kelompok A itu ada Mas Rahmatullah sampai Mas Firdaus dan Mimin. Kelompok B ada Pak Rahmat Nazil, ya, dan dilanjutkan kelompok C ada Ibu Naimatul. Nah, itu. Jadi anak-anak semua di sini nanti ada beberapa tugas dari kelompok untuk diselesaikan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya materinya adalah yaitu nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, di sini adalah knowledge, yaitu ilmu pengetahuan itu memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja yang perlu kita ingat? Nah, sebelumnya kita bersama-sama ayo melihat video pembelajaran yang dibuat oleh Pak Guru. Coba kita simak bersama-sama, ya. Siapkan kertas dan siapkan bolpennya. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh terasa dekat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu, manusia memperoleh segala yang ia cita-cita. Nah, sudah di anak-anak bahwa tadi ada banyak pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Jadi di sini anak-anak semua nanti silahkan ditulis apa isi dari video tersebut, nanti akan dikemukakan di ruang diskusi. Untuk memperdalam materi ini, Pak Muryadi akan menjelaskan tentang ilmu. Apa saja ilmu itu yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah pengertian ilmu. Pengertian ilmu yang pertama adalah memahami dan
ta'wil. Yang kedua, pemahaman tentang hakikat sesuatu. Dan yang ketiga, bahwa dalam ilmu itu dalam tafsir Aisir at-Tafsir dijelaskan bahwa ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut. Sesungguhnya yang takut pada Allah diantaranya adalah hamba-hamba yang hanyalah ulama. Oke. Selanjutnya dijelaskan juga dalam dalil yang berkaitan dengan diwajibkan menuntut ilmu. Dalilnya gimana anak-anak? Masih ingat? Thalabul ilmi tharibatun ala kulli muslimin. Selanjutnya kita akan membahas yaitu ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Jadi anak-anak semua, Pak Muryadi akan memberitahu bagaimana ayat Al-Quran yaitu tentang dasar menuntut ilmu. Nah, dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Coba dipimpin oleh Mas Muzamil. Coba Mas Munazil. Coba diawali dari tahun dulu Mas Munazil. Ayo Pak. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Mbak Rahmah untuk membaca artinya, coba Mbak Rahmah. Tidak sepatutnya itu pergi seumpama ke medan perang. Terima kasih Mbak Rohmah yang telah membacakan kedua hadis tentang menuntut ilmu. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Hadis menuntut ilmu mungkin tidak asing bagi kita semua. Yaitu An Anis bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, di sini sudah hadis ini sudah tenar di mana-mana nggih, seperti Pak Guru nggih. Pak Guru tenar di mana-mana ini. Ya Pak ya. Oke. Nih, lalu arti perkata dari Anas bin Malikin yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, thalabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, wajib ala kulli, atas setiap muslimin wal muslimat. Nggih, rawahu Ibnu Majah. Nih, untuk selanjutnya anak-anakku semua, Pak Guru akan memberi waktu beberapa menit, yaitu silahkan diskusi kelompok kurang lebih berapa menit kira-kira? 10 menit siap ya? Iya Pak. Ya, 10 menit silakan diskusi kelompok tentang isi kandungan surat At-Taubah ayat 122. Nih. Oke, waktu sudah habis. Nah, sudah 10 menit. Anak-anak semua silahkan, ini kelompok mana yang berani maju untuk presentasi? Ya, Mas, yuk. Isi kandungan Quran surat Taubah ayat 122. Yang pertama, dari sebuah komunitas harus ada yang belajar. Yang kedua, pelajari ilmu Allah sama derajatnya dengan mujahid. Jangan lupa nanti anak-anak semua ada LKPD atau lembar kerja peserta didik atau lembar kegiatan peserta didik, nanti silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan dan nanti Pak Guru akan menilai dari lembar kegiatan peserta didik, terutama perorangan ya, tidak per kelompok. Nah, untuk itu ingat baik-baik bahwa barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allahumma amin. Ya. Dari sini anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, tidak ada nggih? Tidak ada yang tanya? Ya, berarti sudah pintar semua anak-anak ini ternyata. Sehari semalam belajar, nggak kendat ini kayaknya.
Oke, sebagai penutup kali ini Pak Muryadi memberikan kesimpulan. Apa kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini? Bahwa ilmu sebagai kebutuhan. Karena kebutuhan pokok manusia, karena pentingnya ilmu, Allah memerintahkan Nabi untuk selalu meminta tambahan ilmu. Dalam Quran Surat At-Toha ayat 114 gimana? Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai peliharaanku, tambahkanlah padaku ilmu. Nah, terima kasih kepada anak-anakku semua. Jangan lupa untuk terakhir anak-anak semua agar mengerjakan PR di halaman buku paket 113 ya. Kemudian yang mendapatkan penghargaan kelompok terbaik hari ini adalah kelompoknya Mas Firdaus. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Firdaus. Terima kasih. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa tafarakul majlis bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.